Guys, kita baru aja dikagetkan dengan berita pesawat jatuh lagi, yaitu Air India 171, di mana itu bound from Ahmedabad, India, mau ke London. Itu di tanggal 12 Juni 2025. Awalnya dari 230 orang yang terkonfirmasi meninggal, sekarang naik per tanggal 15 Juni 2025, itu naik menjadi 271. Pertama-tama aku mau mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga dan kerabat yang ditinggalkan atas adanya kejadian ini. Dan aku berharap di kemudian hari kita nggak bakal ada lagi kecelakaan pesawat yang sampai memakan korban jiwa sebanyak ini lagi. Nah, kecelakaan ini kan diakibatkan karena si pesawatnya itu nggak bisa naik setelah take off. Jadi dia cuma terbang sekitar 30 detik, terus dia nggak bisa gain altitude, terus pesawatnya jatuh kan. Oh ya, aku di sini bukan aerospace engineer, aku cuman mahasiswa teknik pada umumnya. Dan nah, sebagai anak teknik yang suka banget sama teknik dirgantara pada zaman dulu, aku tuh jadi kembali kepikiran lagi kayak ini sesuatu yang keren sih, kayak gimana caranya sebuah pesawat yang seberat itu bisa terbang hanya dengan sayap yang dipanjang. Dan itu masih menjadi engineering marvel sih buat aku, kayak itu wow banget. Jadi aku udah baca banyak banget sumber, dan aku mau ngajak kalian kayak gimana caranya satu pesawat itu bisa terbang, dan teknologi ini sekarang dipakai di mobil Formula One buat bisa belok dengan kecepatan 300 km per jam. Ya, 300 km per jam dan mobilnya nggak keluar atau kehilangan kontrol. Itu keren banget guys. Let's go, kita bahas. But first, kita bikin kopi. Kopi hari ini kita pakai dari Instinct Roastery. Ini Kerinci Gunung 7. Mungkin kalau Instinct Roastery mau sponsor kopi, kirim ke Jerman, aku nggak nolak. Kirimin kopi. Guys, ini kayaknya menjadi masalah tiap kali aku mau bikin kopi, karena aku masih pakai manual grinder. Coba kalau misalnya kalian yang punya pengalaman, aku jadi penasaran, ada nggak grinder kopi elektrik yang bagus buat espresso, tapi harganya murah karena aku student? Dan ketika kalian lagi tulis di kolom komentar, sekalian subscribe ke channel ini, oke? Guys, aku harus ganti memory card dulu karena ini tinggal 1 menit lagi aku bisa ngerekamnya. Jadi aku ganti memory card dulu. Iya, buat yang nanya itu gimana caranya aku bisa ganti memory card sambil rekam, videonya dipotong kok. Aku nggak pakai black magic atau apapun itu. Oh, extraction-nya kelebihan guys. Ya sudahlah. Look at that. Instinct Coffee, Gunung Kerinci. Instinct Coffee, sponsor please. Guys, ini aku baru 1 bulan ini cobain latte art, dan buat kalian para barista itu keren banget sih. Aku salut sama kalian. Gimana cara kalian bisa bikin gambar bagus-bagus banget sih? Tuh, siap. I call this cloud art, bukan latte art. Kata emang susah ya. Coba kalian yang barista tulis di kolom komentar gimana cara aku improve my latte art. Ya, karena selama ini aku cuman bikinnya bentuk awan doang. Oh ya guys, mungkin buat yang pertama kali baru nonton channel ini, aku sekarang ada di Jerman, lagi kuliah S2 di Mechatronics Engineering. Dan di channel ini, aku tuh mau share tentang apa aja yang ada di isi kepalaku sebagai anak engineering. Dan aku mau share mungkin pengalaman-pengalamanku tinggal di negara yang terkenal dengan tank panzernya dan
terkenal dengan birnya mungkin, negara sosis, negara pretzel. Ya, jadi kalau misalnya kalian mau lihat keseharian aku di negara ini, subscribe dan pencet loncengnya. Di sini atau di sini? Ya, kalian di sini kayaknya. Ya, kalian subscribe. Kopi. Sebentar. Oke, kelihatan lebih rapi. Oke, sekarang kita mulai bahas gimana caranya sebuah pesawat bisa terbang. Nah, guys, pada dasarnya kan sebuah pesawat itu dia punya sebuah badannya, terus ada sayapnya kan. Kasih titik 1, kasih batang, kasih dasar, jadi kincir air. Kalau misalnya kita lihat dari samping, dia kan berarti bentuknya kira-kira kayak gini. Terus ini ada kacanya. Sini ada pintunya. Sini ada pintunya. Terus di sini ada pintu juga. Terus di sininya ada sayap. Nah, tapi kita mau bahas lebih detail di bagian sayapnya. Nah, kalau misalnya kita gedein bagian sayapnya tuh kira-kira dia begini. Bawahnya agak peang. Atasnya agak bundar. Terus ke bawah peang. Terus di bawah sini itu bisa gerak. Ini ada flapnya. Nah, jadi teorinya itu kita tuh pakai prinsip Bernoulli. Kalau misalnya kalian yang anak SMA, kayaknya sih aku dulu belajar pas SMA ya. ya pokoknya kita pakai prinsip Bernoulli sama Newton Law. Angin itu datangnya begini kan ya kira-kira. Wih. Terus pas dia nabrak di sini, nabrak di sayapnya ini, di sini berarti. Nah di sini tuh dia buat dua area, di mana yang satu ini itu dia akan ke atas, begini kira-kira, dan yang bawahnya itu dia akan begini, lewat ke bawah. Nah, bagian yang atas ini karena dia ada pembelokan di sini ke atas begini kan dia. Ini tuh ditambahin sama percepatan sentripetal. Nah, di sini itu dia ada namanya centripetal acceleration. Di mana angin yang lewat di atas ini itu jadi si angin merah ini dia lebih cepat daripada si angin kuning. Nah, menurut Bernoulli Principle, itu kan P ditambah Rho dikali G dikali H ditambah setengah Rho V kuadrat equals constant. Di mana P itu sama dengan pressure, Rho itu sama dengan density of air. Nah, gravitational acceleration, H equals height, V equals velocity. Iya, velocity-nya bukan yang takduk yang di TikTok. Bukan, velocity beneran, kecepatan. Kalau misalnya si Bernoulli itu konstan di segala titik di saat yang bersamaan, berarti kita bisa asumsikan condition 1 equals to condition 2. Nah, tapi kalau misalnya di pesawat terbang, kan angin yang lewat itu harusnya sama, nggak beda jauh dong. Berarti kita bisa asumsikan Rho 1 itu equal sama Rho 2. Dan karena perbedaan tinggi antara sayap bagian atas dan sayap bagian bawah pesawat itu gak terlalu jauh, paling gede pun 30 cm, 50 cm, paling gede pun semeter lah atas dan yang bawah ya. Dan karena kecepatan di sini itu kita bisa kenceng banget, kayak bisa sampai 200 meter per second. Dan kalau kita kuadratin itu di 40.000, jadi kalau perbedaan ketinggian hanya 1, itu kecil banget efeknya dibandingkan dengan kecepatan. Jadi kita bisa asumsikan di neglect. Nah, karena asumsi itu berarti kita anggap H1 dan H2 itu terlalu kecil, jadi bisa kita neglect. Dan rumusnya jadi V1 tambah setengah Rho 1 V1 kuadrat equals P2 tambah setengah Rho 1 V2 kuadrat. Kita asumsikan aja ini Rho biar kita gak pusing. V1 kuadrat equals to setengah Rho V2 kuadrat. Sampai sini kalian masih ngikutin? Kalau misalnya ketinggalan, pencet back lagi, terus baru maju lagi. Nah, berarti kan kita asumsikan ini yang satu, yang muter begini, ini yang dua kan. Nah, tadi kan aku udah jelasin kayak
kecepatan di atas itu jauh lebih cepat daripada kecepatan yang di bawah. Begini kan. Nah, dengan asumsi ini, kita bisa mengubah rumusnya jadi P1 dikurangin P2 sama dengan setengah rho dikali V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat. Nah, di sini kan kita tahu kalau V2 itu lebih besar daripada V1 kan. Berarti hasil yang di belakang sini, ini pasti positif dong. Karena bayangin deh, kalau misalnya V2 itu kita asumsikan 3 dan V1 itu kita asumsikan 1, berarti kan 3 kuadrat dikurangin 1 kuadrat sama dengan 9 kurang 1 sama dengan 8 kan. Bayangin kalau misalnya V2 itu 1,1 dan V1 itu 1, ini kan berarti jadinya 1,1 kuadrat dikurangin 1 kuadrat equal 1,21 dikurangin 1. Dimana itu masih 0,21. Berarti mau bagaimanapun, selama V2 itu lebih besar daripada V1, hasilnya akan tetap positif. Nah, sekarang ini yang seru nih. Nah, jadi si P1 kurang P2 ini akan selalu positif ketika V2 kurang V1 itu positif. Berarti kalau begitu, P1 itu udah pasti lebih besar daripada P2. Karena P1 kurang P2 itu kan positif. Jadi, harusnya lebih besar. Nah, P itu, seperti yang kita tahu, pressure itu satuannya kan Newton per meter kuadrat. Kalau misalnya kita mau ngelihat dari sisi unitsnya aja, Newton per meter kuadrat. Berarti ini kan, Newton ini kan dari F. F itu M kali A. Gaya itu massa dikalikan dengan percepatan. Di mana ini satuannya itu kilogram meter per second kuadrat. Dibagi sama meter kuadrat. Nah, meter kuadrat ini apa? Meter kuadrat ini berarti itu kan area. Karena kalau misalnya kita ngomong di unit, length kali length, it's equals to area kan. Nah, berarti pressure itu kilogram per meter kuadrat dikaliin sama acceleration. Nah, balik lagi kita ke sayap pesawat yang tadi. Nah, karena pressure 1 itu lebih besar daripada pressure 2, dan kita tahu satuan pressure itu sekarang kilogram per meter kuadrat dikalikan dengan kecepatan kan. Berarti kilogram per meter kuadrat dikalikan dengan meter per second kuadrat, ini P1, dikurangin kilogram per meter kuadrat dikaliin meter per second kuadrat, ini P2. Nah, tapi kan di satu pesawat itu beratnya udah pasti sama. Luas sayapnya juga udah pasti sama dong. Harusnya. Karena nggak mungkin kayak kalian bisa punya sayap, terus luasnya itu bisa berbeda di antara sayap yang dari bawah diteken sama yang dari atas diteken. Karena nggak mungkin ada satu benda yang sama memiliki area yang berbeda. Ya harus sama sih, harus sama kan. Nah, karena kita berasumsikan ini masanya sama dengan luas penampangnya sama, berarti kita bisa asumsikan P1 kurang P2 itu equals massa dikalikan percepatan dibagi dengan luas area 1 dikurangkan dengan M2 dikaliin A2 per area 2. Di mana M1 dan M2 itu equals M, dan A1 dan A2, area 2, itu equals A. Berarti M per A dikalikan A1 dikurangin A2. P1 kurangin P2 berbanding lurus dengan A1 dikurangin A2. Sampai sini masih ngikutin? Nah, berarti kalau gitu kita bisa nulis di bagian sayapnya ini, percepatan ke atas itu A1 dan percepatan ke bawahnya itu A2. Ini berarti meter per second kuadrat ya. Berarti karena A1 itu lebih besar daripada A2, nah berarti benda ini kira-kira akan bergerak pelan-pelan ke atas karena si percepatannya ini jauh lebih besar daripada ini kan. Dan sesuai rumus gerak lurus berubah beraturan, V0T ditambah setengah AT kuadrat, di mana V0 kita asumsikan 0 dan A-nya itu A1 dikurangin A2 dikalikan setengah dikalikan T kuadrat. Berarti X-nya ini akan terus meningkat selama A1 lebih besar daripada A2 dan waktunya itu terus bertambah. Iya, tapi kan waktu nggak mungkin mundur atau negatif kan. Jadi kayak harusnya dia akan tetap maju. Jadi makin kelamaan grafik X-nya itu akan jadi seperti
T kuadrat berarti dia akan jadi seperti ini. Ya, jadi pesawatnya akan terbang karena memang bentuk sayapnya udah dihitung sedemikian rupa supaya bagian atasnya memiliki pressure yang lebih rendah dibandingkan bagian bawahnya. Jadi makanya pesawatnya bisa terbang karena rumus Bernoulli dan rumus Newton. Aku nggak bisa emphasize lebih gede lagi. Kalau ini tuh yang simple banget karena aku bukan teknik dirgantara dan fluid dynamics itu susah banget. Tapi bang, kalau misalnya pesawat bisa terbang, kenapa tiba-tiba pas di atas pilotnya bakal ngomong kayak, kita bakal turbulence nih, terus nanti kita jadi kayak naik roller coaster kayak pesawatnya tiba-tiba jatuh. Hup. Terus jantung kalian dari sini jatuh ke perut, terus naik lagi. Nah, itu juga ada di prinsip Bernoulli. Jadi pada dasarnya ketika ada turbulence, densitas anginnya itu lebih kecil daripada densitas angin normal. Kita anggap aja sekarang buat simpelnya, si densitas anginnya itu jauh lebih rendah ketika ada turbulensi. Nah, sesuai hukum Bernoulli tadi, dan kita tadi udah assume ini kan kita hilangkan karena nggak beda terlalu jauh. Nah, sekarang kita bayangin ketika rho-nya jauh lebih rendah. Bayangin ketika rho-nya jauh lebih rendah ya. Nah, berarti kan kita bisa assume kalau pressure 1 kurangin pressure 2 sama dengan setengah rho dikalikan V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat kan. Nah, ketika si rho ini besar, perbedaan kecepatan ini juga akan diamplifikasi dengan rho ini kan. Jadi misalnya kita asumsikan rho-nya 3. V2-nya itu 4, V1-nya itu 1. Berarti setengah dikali 3 dikali 4 kuadrat dikurangkan 1 kuadrat itu berarti jadinya 1,5 dikali 16,15 berarti setara 22,5. Ini pressure 1 kurang pressure 2. Kita setara segini. Nah, sekarang aku mau asumsikan kalau misalnya rho-nya itu kita turunkan dari 3 jadi 1. Kalau misalnya densitas anginnya itu aku turunin dari 3 jadi ke 1, berarti dengan rumus yang sama, setengah dikali 1 dikali 4 kuadrat dikurangkan 1 kuadrat, berarti ini 0,5 dikali 15. Dimana hasilnya itu 7,5. Pressure 1 kurang pressure 2. Nah, karena densitas anginnya menjadi lebih kecil, hubungannya sama densitas angin ini, bayangin kalau misalnya P1 kurang P2 itu berbanding lurus dengan A1 kurang A2, di mana kita gambar sayap lagi, ini A1 dan ini A2. Kita tahu dari rumus fisika itu F sama dengan massa dikalikan dengan percepatan. Nah, F ini itu kan harus ngangkat si satu pesawat itu kan. Nah, kita masuk ke agak lebih nerd lagi. Jadi bayangkan kita anggap aja sebuah pesawat itu bentuknya kotak kayak gini. Kan dia punya spesifik massa dan ada percepatan gravitasi di mana A sama dengan 9,81 meter per second kuadrat kan. Ini gravitasi ke bawah. Dan ini ada percepatan kita, A1 kurang A2. Nah, kalian bayangin guys, kalau misalnya F1 sama dengan M1 dikalikan dengan A1 kurang A2, di mana F2 sama dengan M12 dikalikan dengan minus gravitasi, berarti M1 kan sama dengan M2. Karena ini merupakan satu pesawat yang sama, berarti masanya sama dong. Nggak mungkin satu pesawat yang sama, masanya berubah lagi, balik lagi seperti di sayap. M1 dikalikan A1 kurangin A2, M dikalikan minus G. Ini kita coret. A1 kurangin A2 sama dengan minus G. Ini ketika pesawatnya cuma diem di tengah. Dia nggak naik dan nggak turun. Nah, jadi untuk pesawat itu biar bisa terbang, berarti A1 kurang A2 harus lebih besar daripada gerak gravitasi ke bawah. Nah, tapi karena A1 kurang A2 ini dibuat dari pressure dan itu diamplifikasi dengan adanya densitas angin yang jauh lebih tinggi, maka ketika densitas anginnya jauh lebih rendah karena adanya turbulensi atau kenaikan altitude pada saat kita terbang, gravitasinya jadi lebih kuat, makanya pesawat kalian berasanya jatuh. Karena emang beneran jatuh. Jatuh sesaat. Dimana gaya gerak dorong ke atasnya itu lebih lemah daripada gaya gravitasi.
ini kenapa aku suka banget sama engineering, karena semuanya bisa dijelaskan dalam logika. Iya. Oke, ini kita nerd banget sih. Oke, anyway, kita lanjut ke F1. Nah, sekarang kalau mobil F1 itu gimana bang? Kok dia bisa kagak ngacir sana sini, sedangkan kalau kita naik motor ngebut 100 belok langsung ngepot sana sini? Itu juga sama prinsipnya. Jadi di mobil F1 itu, kalau misalnya sayap pesawat itu bentuknya begini, mobil F1 itu sayapnya bentuknya dia begini guys, dibalik. Dan kalau misalnya pesawat itu bisa ngedorong ke atas dengan bentuk sayap yang dia punya, bayangin kalau misalnya sayapnya dibalik, berarti jadinya gaya dorong ke bawah. Dan dimana itu disebut namanya downforce. Ketika downforce itu lebih besar, dia didorong ke bawah, friction itu kan equals friction dikaliin N, gaya normal. Nah, tapi karena adanya si sayap ini, dia kan kasih downforce. Ada force-nya lebih gede kan. Jadi, si bannya ini bannya, ini ban. Bannya ini tuh nerima massa mobilnya ditambah sama downforce yang di-generate dari sayapnya ini loh. Nah, kalian bayangin aja, berarti gaya normalnya itu kan jadi lebih gede kan, karena mass ditambah downforce. Oke, jadi begini kan. Nah, berat yang bisa ditahan dengan gesekan itu, kita kan ada rumusnya. F friction equals mu dikalikan dengan gaya normal, di mana mu ini adalah coefficient of friction. Nah, ini cara aku di SMA buat survive pelajaran fisika, dan cara aku sekarang di engineer buat survive pelajaran apapun. Kalau misalnya kalian lupa rumusnya, kalian cari dengan cara pakai unitnya. Sekarang F itu kan unitnya kita tahu itu Newton. Coefficient itu pada umumnya itu unitless. Jadi nggak ada unitnya. Nah, kalau misalnya F itu satuannya Newton, dan N itu kan gaya normal, equals mass dikalikan gravitational acceleration, si N ini juga punya satuannya Newton. Nah, kalian bisa lihat nih dari sini nih, F sama dengan mu dikalikan dengan Fn, itu satuannya sama. Ini Newton satuannya di kiri, dan ini Newton satuannya di kanan. Berarti rumusnya seharusnya betul, seharusnya. Nah, jadi kira-kira gitu guys. Dari sebuah pesawat terbang yang ditemukan pada tahun 1880-an, Wright bersaudara, dan itu menurut aku tetap orang yang sangat bersejarah dalam penemuannya, sampai ke akhirnya kita bisa punya pesawat terbang yang sampai saat ini, dan keamanannya itu jauh banget dibandingkan pada saat zaman dulu. Bahkan sekarang katanya pas lagi mau landing pun, dia bisa ditangkap dengan radar gitu, dan itu langsung pesawatnya kayak dibawa turun gitu loh, langsung otomatis gitu. Jadi pilotnya tinggal landing aja. Aku gak bilang itu beneran tinggal landing aja, karena aku tahu itu susah banget buat jadi pilot. Tapi secara simplifikasinya mungkin seperti itu kali ya. Sekarang pilot hanya perlu take off dan landing. Kecuali ada kejadian-kejadian yang bikin sistemnya nggak bekerja. Mungkin sebagai contohnya di Air India 171 ini, di mana mungkin ada beberapa bagian dari sistemnya yang nggak bekerja seperti seharusnya. Jadi banyak banget hal-hal yang mungkin di luar kontrol dari pilotnya juga. Nggak bisa dipungkiri lagi, sebuah pesawat itu udah nggak diterbangin lagi pakai sistem yang pakai tali, tapi sekarang pakai banyak sensor dan aktuator, yang dimana itu banyak banget rely ke komputer-komputer yang ada dalam pesawatnya. Jadi kalau mungkin secara komputer dalam pesawatnya itu udah mulai error, jadi ada kemungkinan mungkin pilotnya juga nggak bisa menyelamatkan pesawatnya tersebut. Tapi kalau misalnya dibilang apakah transportasi udara itu merupakan transportasi yang paling aman, tanpa mengecilkan semua orang yang mungkin kehilangan nyawanya atas kecelakaan yang lain, menurut statistik dan angkanya, memang pesawat itu merupakan transportasi yang paling aman. Tapi tetap aja menurut aku kayak sebuah kejadian fatal itu nggak bisa dijustifikasi dengan statistik. Tetap aja kayak
Walaupun mungkin kita bisa bilang, oh iya di transportasi darat yang meninggal udah berapa juta jiwa dan di pesawat mungkin baru berapa puluh ribu jiwa, tetap aja itu satu orang kan nggak bisa dinilai dari angka doang kan. Kayak kita bukan kacang goreng yang bisa dinilai kayak, oh ini 1.000.000 biji gue udah jual, yang ini ceban biji gue udah jual, kan nggak mungkin kan. Nah jadi kejadian ini menurut aku harus tetap bersyukur ketika perjalanan itu gak ada apa-apa, karena kita benar-benar gak tahu apa yang bisa terjadi. Dan ya semoga untuk keluarga yang ditinggalkan, atau mungkin ada kerabat atau saudara kalian yang meninggal dalam kecelakaan, aku juga turut berduka cita atas hal itu. Dan aku berharap dengan adanya video ini mungkin lebih bisa memberikan pengertian kalau sebenarnya sistem penerbangan kita itu tuh sudah bagus banget, dan emang pesawatnya itu didesain kalau misalnya udah di atas dia bisa gliding sendiri, ngambang sendiri, terbang, gliding sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang apakah itu berbahaya untuk terbang, menurut aku sekarang sih udah jauh lebih tidak berbahaya ya. Jadi untuk kalian yang mungkin masih takut terbang, aku berharap kalian bisa ngelawan rasa takut itu dan kalian coba deh naik ke atas, karena pemandangannya itu bagus banget guys. Oke, sekian dari video kali ini. Ini kayaknya udah kepanjangan banget. Dan kalau misalnya kalian suka sama video kayak gini, tulis di kolom komentar kalian mau aku bahas apa lagi. Dan ya, see you in the next video. Dadah. Guys, mention ke Bang Jerome supaya aku bisa jadi guest lecture di Matapu Academy. Kayaknya bakal seru kalau misalnya aku coba ngajar fisika di sana.